Cek cek, 1 2 3 1 2 3. Oke, semoga aman ya. Kalau kita membahas anime ini, Apaan tuh? itu kayak seperti mungkin nostalgia Flashback. di masa lalu gitu ya. Mungkin anak tahun 90-an atau 2000-an awal bisa relate, atau mungkin bahkan ada yang generasi sekarang, kalau kita bilang generasi milenial ya, mungkin juga tahu beberapa permen ini ya, seperti ya kayak misalnya permen Yosan, pendekar biru, kemudian ada permen Polo yang bulat itu tuh yang kecil, terus jagoan neon, permen tart dan lain sebagainya gitu, jajanan pas dulu lah, atau bahkan mie kremes kalau ada yang tahu. Apalagi tuh banyak lah pokoknya. End of flashback. Nah, gue menonton anime ini yang akan gue bahas, yaitu Dagashikashi, keinget akan hal-hal kayak gitu. Waduh, itu nostalgia banget coy dulu pas gue kecil. Dari yang gue sebutin tadi, kata-kata kebanyakan manis kan. Stop it. Get some help. Nah, bagaimana kalau anime ini udah yang manisnya dari makanannya, tambah ceweknya juga manis, terus kocak lagi, kayak nggak tuh? Mari disimak reviewnya. Yo, minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmin. Aduh, baterainya lagi. Yo, minasan, welcome back to my channel, yaitu Cosmit, di mana di sini akan kembali mereview anime yang sudah gua tonton. Kali ini kembali lagi dengan anime yang sudah nggak tahu lama banget sih. Lumayan ya, kalau gue lihat ini kayaknya ya 7 tahun yang lalu. Oke, ini bisa bilang lama. Anime yang udah cukup lama, tapi menurut gue ini masih worth it banget untuk ditonton. Kenapa? Karena dari genrenya yaitu slice of life, komedi, dan shonen. Apakah anime itu? Yaitu Dagashikashi. Wah, ini anime menurut gue salah satu yang bisa gue rekomendasikan ke kalian gitu ya. Dan semoga dengan review ini bisa membuat kalian, oh, gue tertarik untuk menonton anime ini gitu. Apalagi ini genre yang gue cari gitu. Oke, sebelum lebih lanjut mereview anime ini, please di like dulu, di share, dan di subscribe channel gue supaya channel ini bisa berkembang lagi ke depannya, dan juga kalian bisa menemukan rekomendasi-rekomendasi anime yang sudah gue review di sini. Sekedar basa-basi, ya seperti trivianya gitu ya. Jadi seperti yang gue udah bahas tadi, genre dari Dagashikashi ini ada slice of life, komedi, dan juga shonen. Kapan dia rilisnya? Rilisnya itu di tahun 2016 awal, which is ya ini sudah sekitar 7 tahun, dan itu sudah cukup lama gitu. Kemudian studio yang membuatnya yaitu Studio Phil. Studio Phil ini ya sudah ada beberapa yang gue bahas ya animenya. Kalau yang paling gue ingat sih tentu saja Kiss Exist bro. Itu sangat berkesan. Oke, gue kasih link reviewnya juga di sini. Kemudian anime ini totalnya 12 episode, dan per episodenya normal sekitar 20-an menit lah, 24-25 menit biasanya. So, ya dari genre ini mestinya menghadirkan topik yang cukup menarik, dan ada sebenarnya beberapa poin yang lebih menarik lagi, dan menurut gua ini menjadi salah satu inti dari anime ini. Tapi sebelum gua kesana, gua akan memberikan sinopsisnya dulu nih untuk dari anime ini. Jadi, anime ini bermula dari cerita. Ini ya kayak bukan di kota gitu ya, di pinggiran lah, di desa. Bukan di desa, daerah pinggiran lah, daerah yang agak kampung kayak gitulah. Ada sebuah toko snack gitu, snack jadul lah. Itu nama tokonya adalah
Shikada Dagashi. Ini sebuah toko yang bisa dibilang sudah turun-temurun gitu. Dan itu dijalankan oleh keluarga Shikada, sesuai dengan nama tokonya ya. Kemudian, yang punya toko saat ini itu bernama Yo. Yo ini, ternyata dia itu terkenal bos. Siapa yang expect dengan tampang seperti ini? Kemudian ada seseorang perempuan yang nyamperin gitu ke toko Shikada Dagashi ini, bernama Hotaru. Kelihatannya sih cakep, tapi ini orang kemudian dia Hotaru ini ternyata berasal dari keluarga yang mempunyai perusahaan permen ya, bisa dibilang usaha permen yang bisa dikatakan terbesar atau nggak salah satu yang terbesar lah di Jepang, bahkan di dunia gitu di ceritanya, bernama PT Shidare lah kalau kita ngomong bahasa Indonesianya gitu. Tapi Yo ini kenapa dia bisa disamperin, karena memang kemampuan kerjanya kali ya yang bagus dan pengetahuan akan snack-snack gitu lah, dan inovasi-inovasi yang mungkin bisa dia lahirkan gitu. Nah, Hotaru tinggal penawaran, lu mau nggak balik gitu. Dan ternyata Yo menolak. Kebetulan di saat yang sama, Yo ini juga sedang berusaha keras untuk membujuk anaknya yang bernama Kokonatsu. Ayo, lu terusin ini toko. Lu kan kok masih keluarga kita. Ya biasalah problem-problem Asian people gitu. Kalau udah usaha turun-temurun harus dilanjutin kalau bisa. Dan kebetulannya Kokonatsu ini nggak mau. Dan dia ini bisa dibilang punya bakat lah dalam menggambar manga gitu, which is cukup bagus. Dan impian dia adalah untuk menjadi mangaka. So ya, bapaknya ini agak kesulitan. Kemudian dia membuat deal sama Hotaru. Lu kalau bisa bujuk anak gua untuk nerusin toko ini, baru gua akan mau ke tempat lu. Gitu katanya. Jadi ya, ceritanya ini akan berpusat gimana si Hotaru bisa membujuk Kokonatsu supaya mau terus melanjutkan toko Shikada Dagashi ini, dan pada akhirnya berhasil, yang berujung pada membuat bapaknya itu pindah ke PT Shidare. Aku mau ngomong apa lupa. Jadi gitu aja ya sinopsisnya. Mungkin nggak tahu banyak gitu karena memang sesuai dengan genrenya yaitu slice of life. Jadi ya bisa dibilang kalau secara sinopsis rata-rata seperti itu, nggak bisa yang panjang banget lah. Kemudian kita langsung lanjut aja ke poin-poin reviewnya. Apa sih yang gue dapatkan dari anime ini gitu ya, yang bisa gue simpulkan gitu. Poin yang pertama, dan ini menjadi salah satu poin yang menurut gue adalah inti dari anime ini. Fokus utama dari anime ini adalah jajanan permen murah. Sesuai banget dengan judulnya, yaitu Dagashi, yang berarti permen murah. Menarik kan? Kayaknya baru ini yang benar-benar apa ya, makna dari judul animenya itu persis banget dengan apa yang ditunjukkan di animenya. Kemudian, jadi yang dijelasin di mengenai permennya ini, ya detail-detailannya gitulah, bagaimana cara lu makannya, namanya juga permen tradisional ya, terus bentuknya, jenisnya. Kemudian dari segi penjelasannya sendiri, menurut gua itu tuh menarik. Jadi lu nontonnya tuh bakal enjoy banget dan gak bakal berasa lah, oh tau-taunya penjelasan satu jenis permen ini udah kelar gitu. Kemudian poin yang kedua, apakah karena slice of life terus kemudian anime ini juga komedi, terus shonen gitu ya, jadi nggak ada jalan ceritanya, atau ya kayak tipis-tipis banget kan? Sangat mengejutkannya ternyata tidak bos, tidak seperti itu. Jadi animenya ini ada jalan ceritanya, cuma memang tidak terlalu cepat. Ya karena balik lagi ke poin yang pertama tadi gue bilang,
itu tuh dia fokus ke jajanan permennya itu. Kemudian poin yang ketiga, untuk antar karakternya, jadi kalau di anime ini gue mungkin bilangnya 4 karakter yang cukup utama ya, yaitu yang pertama ayahnya si Kokonatsu yang bernama Yo. Dia ini unik, pokoknya rada-rada aneh lah sebagai seorang bapak, tapi dia cukup care gitu dengan tradisi keluarga. Kemudian untuk yang kedua, yaitu si Kokonatsu, sang anaknya. Jadi Kokonatsu ini bisa dibilang dia sebenarnya tipikal karakter, main karakter yang biasa banget, tapi pengetahuannya mengenai jajanannya itu, permen-permen dan sebagainya, itu tuh dia sangat menguasai banget. Surprisingnya ya kita nggak bisa bilang bahwa dia ini bodoh gitu. Kemudian 2 cewek ya, yaitu si Saya dan Hotaru. Hotaru kita udah tahu sendiri di awal-awal kelihatannya sih cakep, tapi rada-rada aneh memang. Mungkin nyentrik kalau kita bisa pakai bilang bahasa bagusnya gitu ya. Tapi dia itu punya semangat yang menurut gue membara banget gitu. Tipikal ambisius yang nggak ambisius banget lah. Jadi nggak sampai yang rese banget di depan orang lain lah dengan ambisinya. Sementara yang satu lagi itu saya Endo, bukan saya gua gitu ya. Saya Endo ini cakep, tapi apa ya, bisa dibilang pinter enggak sih? Kalau menurut gua enggak. Cuma hokinya dia hokinya gede banget bos jadi orang. Nah, dengan 4 karakter ini ditambah dengan tokoh sampingan lainnya, jadi chemistry-nya antar karakternya menurut gua itu pas banget. Jadi lelucon, punchline yang muncul itu tuh bisa aja secara nggak sengaja itu membuat kita langsung ketawa gitu. Jadi nggak perlu kayak ini dibikin naik baru lucu, nggak, langsung lucu gitu. Tapi ada juga beberapa jokes atau lelucon yang kelihatannya mesum di anime ini, padahal sebenarnya enggak, dia tuh nggak ada ngarah ke sana. Cuma sudut pandang view yang diambil itu tuh kelihatannya bikin persepsinya kita seperti itu gitu. Kelihatannya mesum, padahal enggak gitu. Kemudian apalagi sih yang bisa gua review dari anime ini? Mungkin dari segi lagunya ya, ini untuk jadi poin terakhir aja deh. Lagu opening atau endingnya menurut gua ini oke, cukup sesuai dengan animenya. Apalagi ya salah satu yang nyanyi lagunya juga ada Ayana Taketatsu ya. Aduh, maaf kalau salah nyebut ya. Itu, si Mbak Ayana satu ini, waduh. Ya gitulah, bukan faktor karena ceweknya doang, maksud gua, bukan posisi soalnya doang. Ya memang lagunya enak gitu, cocok untuk masuk playlist lagu ibu ya. Kemudian ini mungkin poin yang gue nggak masukin ke poin review sebenarnya, tapi pengen gue sampaikan aja sih. Bisa aja ada kalian ini yang bertanya-tanya mengenai kenapa gue nggak terlalu sering membahas artnya, grafiknya gitu ya dari sebuah anime. Karena referensi tiap orang beda-beda bro. Jadi gue lebih prefer nggak bahas. Mungkin ada juga yang memang typical seleranya yang gue nggak tahu perhatiin artnya, yang penting story-nya bagus, atau nggak artnya biasa-biasa aja, mata gue masih seger. Ada juga kan yang ngomong artnya harus bagus, kalau nggak mata gue sakit nontonnya. You see? Jadi lebih baiknya saya nggak tahu bahas, karena memang referensinya bisa beda semua gitu. Paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan dari anime ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye!